Halo untuk semuanya para calon pelaku di dunia pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan paparan mengenai pemanduan wisata individu. Apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita pahami ketika kita akan menyambut atau memandu wisata secara individu. Baik, ikuti video saya dengan baik dengan saya dan kita akan membahas tentang satu persatu beberapa poin yang harus kita persiapkan mengenai pemanduan wisata individu. Baik untuk semuanya ya, untuk sekarang kita membahas tentang pemanduan wisata individu. Kalau kita lihat dari kata individu sendiri, berarti ini lebih intensif ya, lebih khusus. Maka sangat berbeda sekali jika kita memandu wisatawan secara bergrup ya. Mulai dari cara memberikan atau menyajikan informasi, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara kita berkoordinasi dengan tour leader, ini memang berbeda. Biasanya kalau wisata individu mereka tanpa tour leader. Nah, maka di sini kita sebagai calon dari pramuwisata yang akan memandu wisata secara individu, kita pun harus tahu beberapa tahapannya. Untuk yang pertama, kita harus mengenal wisatawan. Bagaimana caranya mengenal wisatawan? Ya, kita bisa mudah mencari informasinya melalui dari agen yang memberikan guide order kepada kita sebagai pramuwisata. Kita bisa melihat dari tour itinerary-nya yang mereka pesan. Ya, seperti apa? Kalau mereka itu memesan paket wisata untuk bulan madu atau honeymoon, ya jelas di sini adalah wisata tentang kasih sayang, ya, wisata tentang hal yang romantis. Maka di sini memang nanti sama pihak agennya atau travel agennya atau mungkin pihak biro perjalanan wisatanya biasanya akan sudah mengepak atau sudah membuat suatu paket yang memang itu dibuat untuk honeymoon atau bulan madu. Mulai dari hotelnya, karakter mobil yang digunakan atau mungkin kendaraan yang digunakan, dan juga tempat-tempat yang akan dituju, dan juga restoran yang akan digunakan untuk breakfast, lunch ataupun dinner. Nah, di sini sudah di-pack. Maka kita sebagai pramuwisata harus bisa menyelesaikan dengan keperluan mereka. Ya, kita bisa memberikan informasi-informasi tentang yang berhubungan dengan kasih sayang, yang berhubungan dengan legenda-legenda di Indonesia yang berhubungan dengan keromantisan. Ya, seperti contoh kalau di Indonesia adalah dari kisah cerita Selir Roro Oyi yang terjadi di Kerajaan Mataram kuno. Itu pun juga menjadi salah satu cerita yang berhubungan dengan kisah cinta atau keromantisan. Tapi bagaimana kalau seumpama wisatawannya itu, kalau kita lihat dari tour itinerary-nya ini berhubungan dengan pilgrim tour atau yang berhubungan dengan agama, tempat-tempat ibadah atau makam-makam seseorang yang disucikan. Nah, di sini pun kita juga harus bisa menyesuaikan dengan tour itinerary tersebut, ya. Jadi nanti kita pun harus mempersiapkan beberapa informasi yang berhubungan dengan tujuan mereka. Ya, jadi seperti itu. Sedangkan untuk yang kedua, jenis wisatawan, ya. Untuk jenis wisatawan sendiri kalau kita lihat memang ada dua. Yang pertama, wisatawan Nusantara atau domestik, yang mana mereka itu memang berasal dari provinsi-provinsi yang lain, ya, di luar kota kita, di luar provinsi kita. Biasanya mereka pun juga mempunyai karakter tersendiri dari masing-masing daerah. Untuk yang kedua adalah wisatawan asing atau wisatawan internasional, yang mana mereka itu datang ke negara kita, ya, dari beraneka macam benua,
dari beraneka macam negara, entah mereka itu dari benua Eropa, entah mereka dari benua Amerika, ya, atau dari negara Jepang, negara Thailand, negara Cina, dan lain-lain. Nah, di situ memang nanti dari jenis wisatawan tersebut nanti kita akan paham, oh tamu kita ini dari mana? Oh, wisatawan Nusantara. Berarti kita cukup memberikan informasi menggunakan bahasa kita. Oh, wisatawan dari mana ini? Oh, wisatawannya dari Eropa. Ya, minimal kita harus menyiapkan diri menggunakan bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Kita sudah berbicara membahas tentang yang namanya jenis wisatawan. Untuk sekarang kita akan berbicara tentang karakter wisatawan, ya. Kalau mengenai karakter wisatawan ini memang kalau kita lihat dari definisinya ya nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada trip descriptor, yang mana ini nanti bisa kita ambil kesimpulan dari VFR. Apa itu VFR? VFR adalah visiting friend and relative. Yang mana ini artinya adalah ya seseorang wisatawan ya yang mengunjungi teman ataupun sanak keluarganya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah tourist descriptor. Tourist descriptor itu sendiri nanti dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah karakter sosiodemografis. Yang mana ini di dalamnya itu ada beberapa karakter, yaitu salah satunya mengenai umur, ya, mengenai jumlah keluarga, mengenai pendidikan, mengenai kelamin dan lain-lain. Ini tentu akan berpengaruh kepada setiap individu tersebut atau setiap wisatawan yang kedua adalah karakter geografis. Karakter geografis di sini ya kita akan mengetahui dari wisatawannya ini dari mana, dari kota, dari pedesaan, atau mungkin kota metropolitan yang besar atau seperti apa. Ya, itu untuk poinnya kedua. Kenapa untuk poinnya kedua diambil dari tempat wisatawan itu berasal, entah desa ataupun kota? Karena memang sangat berpengaruh sekali ya kehidupan di desa, di kota atau juga kehidupan di kota metropolitan. Untuk yang ketiga adalah karakter psikografis. Apa sih kira-kira itu karakter psikografis itu? Ya, karakter psikografis kalau kita artikan ya dari sosialnya wisatawan seperti apa, lifestyle-nya, gaya kehidupannya seperti apa. Ya, memang ya kita agak sulit juga untuk mengenal wisatawan yang baru kenal ya. Kalau melihat seperti itu biasanya ya kita bisa melihatnya itu dari karakter ya yang di booking paket wisatanya itu seperti apa. Ya, kalau memang kita tahu wisatawan kita itu mungkin dari media sosialnya itu baru kita paham ya. Tetapi kalau masih awal gitu ya kita hanya berpaduan pada tour itinerary atau paket wisata yang wisatawan itu booking. Ya, baik. Untuk selanjutnya dari ketiga itu kita sudah memahami ya dari tourist descriptor. Yang pertama tadi adalah sosiodemografis, yang kedua adalah faktor atau karakter geografis, yang ketiga adalah faktor psikografis ya, psikografis. Kalau kita paham hal tersebut, ini sangat bagus sekali kepada Anda calon-calon dari pemandu wisata individu. Untuk selanjutnya kita akan melihat dari beberapa faktor wisatawan yang ada di Nusantara ya, atau wisatawan domestik. Kalau karakter wisatawan domestik itu seperti apa? Saya yakin kalian semuanya sudah paham ya untuk karakter wisatawan domestik. Memang untuk karakter wisatawan domestik yang ada di Indonesia itu rata-rata mereka suka dengan yang namanya belanja. Ya, pasti mereka suka belanja. Karena apa? Kata oleh-oleh ya, ini seringkali diucapkan. Ini oleh-oleh dari Sumedang, ini oleh-oleh dari Malang, ini oleh-oleh dari Bali, ini oleh-oleh dari Lombok dan seterusnya. Ya, makanya untuk wisatawan domestik pasti mereka ketika mengunjungi suatu tempat pasti yang mereka cari adalah oleh-oleh. Makanya di sini disimpulkan atau saya berikan karakter untuk wisatawan
Nusantara atau wisatawan domestik, pasti mereka itu akan suka berbelanja. Jadi jangan dipandang hanya bule saja, ya, atau mungkin turis asing saja yang mereka itu suka berbelanja. Mungkin malah lebih besar wisatawan domestik yang suka belanja, ya. Jadi seperti itu. Terus untuk poin selanjutnya, wisatawan domestik itu suka hal-hal yang menarik, yang baru, yang menarik, ya. Contohnya kalau di Bali, hal yang paling menarik, hal yang paling populer itu adalah Pantai Kuta. Pasti mereka akan mengambil tujuan di Pantai Kuta, ya. Atau mungkin wisatawan yang akan pergi ke Kota Malang dan Batu. Di Batu yang mungkin fenomenal ya, itu ada Jati Park Group. Pasti untuk yang Jati Park Group ini pasti akan diambil. Ya, entah Jati Park 1, Jati Park 2, Jati Park 3 dan lain-lain. Itu pasti mereka ambil karena ya fenomenal sekali, ya, interesting sekali untuk untuk tempat wisata tersebut untuk dikunjungi. Terus juga pemetikan apel. Batu dan Malang itu identik dengan apel. Pasti mereka juga akan mengunjungi tempat wisata tersebut, ya, seperti itu. Jadi mudah sekali ya kalau kita untuk memahami wisatawan domestik. Tapi bagaimana kalau kita untuk memahami wisatawan asing? Seperti apa sih wisatawan asing itu? Di sini saya ada beberapa gambaran dari beberapa negara ya, yang mana itu ya ini saya ambil dari garis besarnya saja. Seperti apa sih ciri-ciri dari wisatawan mancanegara? Yang pertama, ambil dari karakter Cina, Taiwan, dan Korea ya. Itu satu, mereka itu lebih mementingkan nilai dan prinsip, ya. Yang kedua, menyukai harga murah dan tidak terlalu mementingkan fasilitas dan pelayanan. Poin yang ketiga, banyak berbicara atau cerewet, ya. Hati-hati ya, bukan hati-hati yang lain, tetapi kita juga harus bisa menyeimbangi ya, tapi jangan juga ikut cerewet. Terus biasanya ya ramah sekali lah, dan berbincang perlu ada timbal balik. Jadi jangan diam aja kalau menjadi pemandu wisata untuk orang Cina, Taiwan, atau Korea. Terus yang kelima, biasanya mereka itu menonjolkan peran dan kesan budaya Cina, ya. Jadi jangan kaget ketika nanti Anda itu memandu orang Cina, mereka itu juga suka menonjolkan, ya, karena memang jiwa nasionalisnya juga tinggi. Makanya biasanya mereka itu lebih suka dipandu dengan gaya bahasa mereka atau bahasa Mandarin, ya, seperti itu. Selanjutnya ada dari karakter wisatawan dari Prancis. Ini seperti apa sih wisatawan dari Prancis itu? Ya, wisatawan Prancis itu biasanya tertarik pada kebudayaan tradisional, pranata sosial, tarian drama, musik, seni, upacara adat dan keagamaan serta nuansa pedesaan. Ya, makanya kalau Anda itu lihat dari beberapa tempat ya di desa-desa itu ya, di desa-desa kok banyak turis asing ya, itu biasanya itu wisatawan dari Prancis itu ya, karena memang suka dengan wisata alami. Poin yang kedua, tertarik belajar dan berkunjung ke atraksi wisata yang spesifik, khususnya seperti tempat-tempat arkeologi, candi-candi kuno dan tempat-tempat yang dikomersilkan. Makanya di sini ya biasanya itu ke hal-hal yang mempunyai sejarah tinggi ya. Mungkin di Indonesia kan banyak candi-candi, biasanya itu juga banyak wisatawan dari Prancis mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut. Bagaimana kalau karakter wisatawan dari Jerman? Nah, bagaimana ini kira-kira untuk wisatawan karakter dari Jerman? Ya, kita lihat. Untuk yang pertama, biasanya karakter orang Jerman itu sopan, terbuka, memiliki tingkah laku yang baik, dan mengomentari langsung setiap pengalaman. Ya, ini cocok memang untuk pemanduan wisata individu. Langsung timbal balik. Ya, jadi komentar loh, ini kenapa? Ini kok seperti ini? Ini kok seperti itu? Biasanya langsung diutarakan kalau kita memandu wisatawan dari Jerman. Yang kedua, suka belanja souvenir dari batu dan kayu, ya. Ya nanti bisa kita ambilkan tempat souvenir yang berhubungan dengan kayu dan juga batu ya, seperti itu. Yang ketiga, toleransi pada fasilitas dan pelayanan yang berbeda. Ya masih bisa mentolerir, oh di tempat seperti ini kurang, oh di tempat seperti ini bagus, oh di tempat wisatawan ini di tempat wisata ini bagus sekali. Itu mereka bisa mentolerir, ya itu bagus sekali.
Terus untuk karakter wisatawan selanjutnya yaitu dari Inggris ya. Kalau kita Inggris yang kita ketahui yang pertama orangnya itu disiplin, tapi sedikit egois ya. Terus menjaga prestigius atau citra ya, citranya dijaga sekali. Dan secara psikologis melayani orang dengan bersahabat, tetapi mempunyai kepribadian ingin dilayani dengan baik ya. Memang setiap tamu itu harus dilayani dengan baik ya, tetapi Inggris itu mempunyai karakter seperti itu. Yang kedua, teliti dalam pengeluaran uang, rapi dan komitmennya tinggi. Ya, apakah pelit? Ya, mungkin juga tidak ya, tetapi memang mereka itu teliti dalam pengeluaran. Yang ketiga, individualis dan mandiri, tidak menyukai perjalanan berkelompok. Nah, ini beda dengan nanti ada negara yang lain yang sekiranya mereka itu suka kelompok, tetapi kalau orang Inggris lebih suka individu ya, lebih suka mandiri untuk perjalanan wisatanya. Selanjutnya adalah karakter wisatawan dari Italia ya. Kalau dari Italia itu seperti apa? Yang jelas ya, satu, terbuka, komunikatif, romantis. Wah, romantis ini ya. Setelah itu ekspresif dan agak cerewet, khususnya jika sudah kenal. Ada yang sudah kenal dengan wisatawan atau tamu dari Italia, cerewet enggak kira-kira? Ya, mungkin sedikit cerewet ya. Terus yang kedua, kurang disiplin dan sulit ditangani, tetapi mudah beradaptasi dengan keadaan setempat. Nah, ini bagus ini. Baik, selanjutnya adalah karakter wisatawan dari Belanda ya. Untuk di Jawa Timur dan juga pokoknya Jawa, Bali, tapi terutama Jawa ya, itu banyak sekali wisatawan dari Belanda. Kenapa? Ya memang Belanda itu sudah lama ya berada di negara kita. Ya kurang lebih sampai berapa abad itu ya. Jadi ya otomatis lah kita sedikit tahu, apalagi kakek nenek buyut kita yang mungkin mereka tahu karakternya seperti apa. Tetapi bagaimana dari karakternya sekarang, apa berbeda enggak kira-kira ya? Yang pertama, perhatian sekali terhadap kesehatan dan sanitasi. Nah, kalau seperti itu berarti kan wisatawan Belanda itu suka dengan kebersihan ya. Jadi ya Anda harus pandai-pandai sekali ketika nanti perjalanan di mana, atau mungkin memilih restoran seperti apa atau tempat wisata seperti apa. Biasanya mereka akan melihat dari segi sanitasinya ya. Yang kedua, hubungan sejarah yang kuat, suka mengunjungi tempat-tempat bernostalgia seperti keluarga yang dahulu tinggal dan bekerja di perkebunan atau makam nenek moyangnya ya. Nah, atau mungkin tempat-tempat yang lain yang mana itu mereka itu bernostalgia. Oh, ini restoran atau rumah dari kakek buyut saya. Nah, mungkin seperti itulah contohnya. Makanya banyak di kota-kota besar di Indonesia ini peninggalan sejarah dari Belanda. Biasanya mereka suka untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Bagaimana kalau wisatawan dari Amerika? Ya, biasanya sih mereka itu menyukai fasilitas dan pelayanan standar kualitas tinggi. Ingat, kualitas tinggi. Jadi Anda harus bisa berkolaborasi dengan travel agent, tapi biasanya travel agent juga sudah memahami untuk karakter dari wisatawan Amerika ini biasanya levelnya tinggi ya. Yang kedua, menyukai aspek kebudayaan tradisional seperti tarian, upacara adat dan upacara keagamaan. Jadi di Bali ketika pas ada upacara keagamaan ya, atau mungkin ada upacara ngaben ya, banyak juga wisatawan dari Amerika itu mereka mengunjungi untuk melihat seperti apa sih upacara ngaben. Selanjutnya adalah karakter wisatawan dari Australia ya. Seperti apa ya wisatawan Australia ya? Ini banyak kita ketemui wisatawan Australia itu berada di Pulau Bali. Kenapa ya? Karena memang jaraknya dekat dengan kita ya. Makanya salah satu wisatawan terbanyak di Pulau Bali itu ya dari Australia. Tapi seperti apa teh mereka itu ya? Biasanya mereka itu terbuka, sedikit arogan ya, egois dan terkadang sulit ditangani, tetapi terkadang bersahabat kalau memang kita sudah kenal. Yang kedua, tidak terlalu suka dengan banyak aturan ya, lebih menyukai kebebasan. Wah, ini ya memang karakternya seperti itu ya. Kita sebagai pemandunya harus siap ya ketika nanti ada wisatawan model seperti itu. Baik, bagaimana kalau karakternya dari orang Jepang? Biasanya orang Jepang ini melakukan perjalanan kelompok dan sangat takut apabila lepas dari grupnya. Beda dengan orang Jerman tadi. Kalau orang Jerman kan suka sendiri ya, tetapi kalau untuk orang wisatawan dari Jepang, mereka lebih suka berkelompok.
Yang kedua, disiplin, komitmennya tinggi terhadap janji dan jadwal. Ingat, orang Jepang itu komitmen tinggi mengenai waktu. Jadi untuk kalian semuanya yang akan memandu wisatawan dari Jepang harus selalu komitmen dengan waktu, ya, sesuai dengan jamnya, sesuai dengan apa yang dipersiapkan. Mungkin seperti itu untuk beberapa karakter wisatawan dari luar negeri. Ya, saya harap semuanya memahami. Ya, jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai poin-poin penting untuk memahami tamu yang dipersiapkan jikalau Anda nanti itu memandu wisatawan individu. Yang pertama, kita harus memahami bahasa. Memang kalau kita itu memandu wisatawan domestik, untuk bahasa hampir semuanya orang Nusantara atau orang Indonesia akan paham dengan bahasa Indonesia. Pasti semuanya paham, ya. Jadi kalau kita memandu wisatawan dari Nusantara, ya kita cukup menggunakan bahasa Indonesia untuk memandu mereka. Tapi kalau kita itu memandu wisatawan asing, ya, wisatawan asing, ya minimal kita memang harus bisa bahasa internasional. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Hampir semua orang akan mengerti. Khususnya kalau mereka itu para pelancong, para wisatawan yang dari negara Eropa. Ya, di Eropa biasanya mereka kalau sudah datang ke negara kita, ke Indonesia, mereka itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Ya, pasti mereka bisa, atau mungkin dari Amerika. Ya sudah, mereka itu pasti bisa menggunakan bahasa Inggris. Tetapi beda kalau kita itu memandu dari wisatawan Asia, dari Cina, dari Jepang, dari Korea, ataupun juga dari Timur Tengah atau Arab. Biasanya mereka itu ya kecenderungan masih menyukai bahasa-bahasa dari negaranya masing-masing. Nah, kalau seperti ini ya kita memang ya diharuskan lah untuk mempelajari sedikit demi sedikit mengenai bahasa-bahasa mereka, entah itu bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, ataupun bahasa di Timur Tengah atau bahasa Arab. Ya, jadi seperti itu. Memang untuk menjadi seorang pemandu wisata ya minimal kita bahasa Inggris lah, ya, untuk memandu orang asing. Ya, syukur-syukur ya kalau Anda nanti itu bisa mempelajari bahasa asing lainnya seperti Jepang, bahasa Arab, Perancis, atau mungkin bahasa yang lainnya. Untuk poin yang kedua yang paling penting juga adalah mengenai keinginan tamu, ya, memahami keinginan tamu. Biasanya memang kita bisa lihat langsung dari karakter tamunya, seperti yang di awal sudah saya jelaskan. Ya, kalau memang orangnya itu mau atau akan melaksanakan wisata honeymoon, ya berarti ya kita siapkan seperti apa sih kira-kira komentar informasi kita kepada mereka, ya, seperti itu. Poin yang ketiga adalah mengenai makanan. Kenapa di sini makanan saya ambil poin yang penting juga? Karena memang selain mereka itu bersenang-senang, mereka juga akan menikmati yang namanya makanan di suatu tempat. Nah, ini menjadi ciri khas yang khusus, ciri khas ya di suatu tempat. Jadi kalau makanannya ini agak sesuatu atau mungkin tidak sesuai dengan selera wisatawannya, ya ini nanti akan menjadi sesuatu bahan komplain bagi mereka. Kecuali kalau ada permintaan khusus, ya, ada permintaan khusus. Kalau saya nanti ketika tur ke sini saya ingin makan ini, ya kita siapkan. Tetapi kalau seumpama itu mengikuti paket dari perjalanan wisata atau paket tur yang sudah disiapkan oleh agent, ya berarti ya diusahakanlah itu untuk makanannya yang sesuai. Ya minimal itu dari faktor kebersihan, faktor freshnya makanan, dan juga menunya itu sesuai dengan lidah orang atau wisatawan tersebut. Baik, itu untuk poin-poin yang penting. Untuk semuanya saya harap kalian bisa memahami apa saja yang harus dipersiapkan ketika akan memandu wisatawan individu. Dari saya cukup sekian, saya sambung lagi dengan pembelajaran yang lain.